Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Dunkirk. Film karya Christopher Nolan ini menjadi salah satu film perang terbaik yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Bahkan berhasil mendapatkan dua penghargaan Piala Oscar sekaligus di tahun 2018. Mengambil latar pada masa Perang Dunia II, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dalam sebuah operasi militer yang dikenal dengan nama The Battle of Dunkirk yang terjadi pada tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 1940. Operasi ini merupakan misi penyelamatan 400.000 pasukan sekutu yang terdiri dari Prancis, Inggris, Belanda, dan Belgia yang terdampar di sebuah pantai Prancis. Uniknya, film ini dikisahkan dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu darat, laut, dan udara. Masing-masing sudut pandang juga memiliki rentang waktu yang berbeda, yaitu 1 minggu untuk di darat, 1 hari untuk di laut, dan 1 jam di udara. Cerita film ini tumpang tindih, yang membuat penonton akan bingung dengan alur ceritanya, sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh agar bisa paham dengan jalan ceritanya. Namun dalam video ini saya berusaha menjelaskan alurnya secara runtut agar mudah dipahami. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa perlu saya ingatkan, video ini full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa tentara Inggris sedang berpatroli sambil mencari makanan di rumah warga yang telah ditinggalkan. Di jalanan tampak banyak kertas yang berserakan. Salah seorang prajurit mengambil kertas tersebut yang ternyata berisi ultimatum dari tentara Jerman yang mengatakan kalau mereka telah mengepung pasukan sekutu. Jika mau menyerah, maka mereka akan selamat. Lalu tiba-tiba mereka ditembaki tentara Jerman tanpa bisa memberikan perlawanan. Mereka berusaha lari menyelamatkan diri, namun hanya seorang tentara yang bernama Tommy yang berhasil selamat. Dia bertemu dengan beberapa tentara Prancis yang memblokade jalan untuk menahan pasukan Jerman. Tommy kemudian pergi menuju pantai, dan di sana tampak ribuan tentara yang sedang menunggu untuk dievakuasi. Saat itu dia bertemu dengan seorang tentara Prancis bernama Gibson yang sedang menguburkan mayat tentara Inggris. Setelah selesai, Gibson kemudian mengenakan seragam tentara Inggris tersebut. Lalu mereka berdua pergi bergabung dengan para tentara yang menunggu untuk dievakuasi. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat bomber Stuka Jerman yang langsung menjatuhkan bom ke arah mereka, hingga beberapa dari mereka terluka dan tewas terkena ledakan. Untungnya, Tommy dan Gibson berhasil selamat dari serangan tersebut. Mereka berdua membantu tentara yang terluka dan mengangkatnya melewati dermaga menuju kapal tentara Inggris yang akan segera berlayar. Di sana terjadi keributan kecil karena beberapa tentara Prancis mencoba masuk ke barisan untuk ikut menaiki kapal. Tapi mereka dihalangi oleh seorang prajurit karena kapal itu hanya untuk mengevakuasi tentara Inggris. Sebenarnya tujuan Gibson memakai seragam tentara Inggris agar bisa ikut dievakuasi bersama mereka, karena kapal milik tentara Prancis tak kunjung tiba. Akhirnya, Tommy dan Gibson berhasil membawa seorang tentara yang terluka ke kapal Inggris. Namun, mereka berdua diperintahkan untuk segera turun karena kapal itu sudah penuh. Melihat itu, Gibson lalu mengajak Tommy menyelinap melalui bawah dermaga. Akan tetapi, saat itu juga pesawat bomber Jerman kembali menyerang mereka, yang membuat kapal evakuasi Inggris terkena tembakan dan perlahan tenggelam. Para tentara yang berada di atas kapal tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Sang komandan juga memerintahkan nakoda untuk membawa kapal tersebut ke tengah lautan agar tidak menutupi dermaga. Saat itu juga seorang prajurit bernama Alex hampir terhimpit badan kapal. Namun untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Gibson yang menariknya ke dermaga.
Mereka yang berhasil selamat lalu diangkut menggunakan kapal kecil untuk kemudian dievakuasi ke kapal perang Inggris yang lebih besar. Di sana terdapat makanan dan minuman hangat yang disajikan untuk para prajurit. Semua tentara telah masuk ke dalam kapal, namun tidak dengan Gibson. Dia justru memilih tetap berada di luar. Di saat teman-temannya asik menyantap makanan di dalam kapal. Padahal saat itu udara di luar sangat dingin. Namun tidak disangka keputusan yang dia ambil justru menyelamatkan hidupnya dan nyawa teman-temannya. Karena setelah pintu kapal ditutup, sebuah torpedo menghantam lambung kapal tersebut yang mengakibatkan kebocoran dan perlahan mulai tenggelam. Tentara yang berada di dalam kapal terjebak air yang mulai memenuhi ruangan yang pintunya telah tertutup. Tapi untungnya Gibson yang berada di luar segera membuka pintu dan menyelamatkan teman-temannya walaupun sebagian dari mereka akhirnya tewas. Tommy dan Alex berusaha menaiki skoci yang sudah ada Gibson di dalamnya. Tetapi skoci itu sudah penuh sehingga mereka berdua diminta untuk menunggu tumpangan selanjutnya. Setelah semalaman terapung, mereka kembali ke pantai dan menunggu kapal lain tiba. Tampak beberapa prajurit mencoba pergi menggunakan skoci, namun usaha mereka gagal karena arus ombak yang cukup besar. Tommy, Gibson, dan Alex hanya bisa terdiam ketika melihat beberapa prajurit yang putus asa mulai mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri ke dalam ombak. Beberapa tentara Inggris yang menunggu kapal evakuasi memutuskan membuat dermaga menggunakan truk agar mempermudah evakuasi ketika air pasang tiba. Seorang tentara mengetahui arus air berubah yang tampak dari banyaknya jasad tentara yang meninggal di lautan kembali ke bibir pantai. Dari kejauhan, Alex melihat beberapa tentara Inggris berjalan ke arah kapal yang terdampar dan ikut bergabung bersama mereka. Di sisi lain, Kolonel Winan menemui komandan pasukan Inggris dan menanyakan kapal perang yang tak kunjung datang untuk mengevakuasi mereka. Sang komandan mengatakan hanya ada satu kapal perang yang akan datang setelah satu kapal sebelumnya tenggelam dihantam torpedo. Kolonel Winan lalu mengatakan seharusnya mereka segera dikirimkan kapal dalam jumlah yang banyak karena tentara Jerman semakin mendekat. Namun, komandan pasukan Inggris tersebut menyampaikan kalau pemerintah mengirimkan kapal warga sipil untuk menjemput mereka. Kolonel Winan seolah tak percaya kalau mereka akan dijemput menggunakan kapal warga sipil bukan dengan kapal perang. Akan tetapi bukan tanpa alasan mengapa mereka dijemput menggunakan kapal warga sipil. Sang komandan mengatakan kalau kapal kecil jauh lebih mudah mencapai pantai yang dangkal. Dia juga mengatakan lebih baik menghadapi ombak daripada menghadapi kapal pengebom yang selalu mengincar kapal perang. Kembali kepada Tommy dan teman-temannya, mereka mendapati sebuah kapal kosong yang terdampar di pinggir pantai. Seorang prajurit mengatakan kemungkinan kru kapal tersebut bersembunyi di sekitar pantai karena posisi kapal tersebut berada di wilayah musuh. Dia juga mengajak mereka untuk bersembunyi di dalam kapal sambil menunggu air pasang tiba. Setelah beberapa lama menunggu, mereka mendengar suara langkah kaki yang berada tepat di atas kapal. Hingga akhirnya Tommy berhasil menangkap orang itu yang ternyata adalah pemilik kapal tersebut. Dia datang untuk membantu evakuasi namun terdampar di wilayah musuh. Sialnya, keberadaan mereka diketahui tentara Jerman yang mulai menembaki kapal mereka dan membuat kapal berlubang diikuti dengan air laut yang mulai pasang. Bagian kapal yang bocor mengakibatkan air laut mulai masuk ke dalam. Seorang prajurit berusaha menyumbatnya namun dia justru terkena tembakan. Banyaknya kebocoran membuat air laut masuk sangat cepat yang membuat kapal tidak bisa mengapung. Pemilik kapal tersebut mengatakan mereka harus mengurangi beban agar bisa terapung, dengan cara salah satu dari mereka harus keluar dari kapal. Namun tentu saja tidak ada yang mau karena tindakan tersebut sama dengan bunuh diri. Terjadi keributan di antara mereka, hingga Alex memaksa Gibson untuk keluar dari kapal. Alex mengira bahwa Gibson adalah mata-mata Jerman, karena selama ini dia hanya diam saja ketika diajak berbicara. Karena terus didesak, akhirnya Gibson mengaku bahwa dia sebenarnya adalah tentara Prancis. Mendengar itu, mereka justru kembali mendesak Gibson untuk keluar. Akan tetapi, Tommy berusaha meyakinkan mereka kalau tindakan tersebut tidaklah benar. Karena Gibson juga mencari jalan keluar dari pantai sama seperti mereka. Selain itu, dia juga telah menyelamatkan nyawa mereka pada malam sebelumnya. Tommy mengatakan tidaklah adil jika Gibson yang harus keluar. Namun, Alex menjawab bahwa bertahan hidup memang tidak adil, karena ketakutan, karena keserakahan, dan takdir membuat manusia bertindak. Sesaat kemudian, tiba-tiba kapal itu mendapat keseimbangan dan mulai mengapung. Akan tetapi musuh terus menembaki kapal itu hingga membuat lubang yang sangat banyak sehingga mustahil untuk disumbat. Air mulai memenuhi kapal dan mereka berusaha untuk keluar menyelamatkan diri. Namun sayangnya Gibson yang terlambat keluar akhirnya terjebak dan tidak dapat terselamatkan. Kemudian, scene berpindah di sebuah dermaga yang memperlihatkan seorang pemuda bernama George membantu Mr. Dawson dan anaknya Peter untuk mengosongkan kapal dan menyiapkan pelampung.
karena kapalnya akan digunakan untuk membantu mengevakuasi para tentara di pantai Dunkirk. Setelah semuanya siap, mereka langsung berangkat menuju Dunkirk. George sempat dilarang ikut karena mereka akan menuju medan perang, namun George meyakinkan kalau nantinya dia akan berguna. Dalam perjalanan, mereka menjumpai beberapa tentara Inggris yang dievakuasi menggunakan kapal perang yang dijaga oleh pesawat tempur untuk mengantisipasi serangan pesawat Jerman. Sesaat kemudian, mereka menemukan seorang tentara berada di atas kapal yang sudah terbalik dan dengan segera mereka menyelamatkannya. Tentara tersebut tampak masih trauma atas perang yang telah dilaluinya. Dia mengatakan jika kapalnya diserang oleh U-boat yang merupakan kapal selam pemburu milik Jerman. Dia lalu bertanya tujuan mereka. Mr. Dawson mengatakan kalau mereka akan pergi menuju Dunkirk. Seketika dia meminta mereka untuk kembali ke Inggris, karena mereka akan mati jika kembali ke pantai Dunkirk. Mendengar itu, Mr. Dawson mengatakan kalau dia akan mengganti jalur, dan menyuruhnya masuk ke dalam. Namun sebenarnya mereka tetap menuju Dunkirk. Lalu tampak 3 pesawat Spitfire milik Inggris melintas di atas mereka. Mengetahui kalau mereka tetap menuju Dunkirk, tentara tersebut marah sehingga terjadi keributan yang membuat kepala George terluka parah akibat terjatuh. Peter segera mengobati luka George sementara tentara tadi hanya bisa duduk terdiam. Peter menemui ayahnya dan menyampaikan kalau luka George sangat parah. Namun mereka sudah kepalang tanggung untuk kembali dan memutuskan tetap pergi menuju Dunkirk. Lalu tiba-tiba tampak sebuah pesawat Heinkel Jerman mengincar kapal penyapu ranjau Inggris. Untungnya dari arah belakang, 3 pesawat Spitfire berhasil menjatuhkannya. Scene kembali berpindah ke udara. Terlihat 3 pesawat Spitfire Inggris yang terdiri dari Fortis 1 yang dipiloti oleh Ferrier, Fortis 2 dipiloti oleh Collins, dan Fortis 3 oleh sang komandan. Sang komandan meminta mereka tetap siaga karena musuh bisa menyerang mereka kapan saja. Dan benar saja, sebuah pesawat Heinkel Jerman datang menyerang mereka. Terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya Ferrier berhasil menembak jatuh pesawat musuh tersebut. Dia melaporkannya kepada sang komandan. Akan tetapi tidak dijawab dan ternyata sang komandan jatuh tertembak. Melihat itu, mereka berdua memutuskan untuk tetap melanjutkan misi menuju Dunkirk dan menambah ketinggian agar tidak mudah diketahui musuh meskipun itu akan menghabiskan banyak bahan bakar. Beberapa saat kemudian, Collins melihat sebuah pesawat pengebom dan 1 pesawat fighter Jerman sedang mengincar kapal penyapu ranjau Inggris. Mereka segera menyerang kedua pesawat tersebut hingga berhasil menjatuhkannya. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang, Collins ditembaki 1 pesawat fighter Jerman lagi, sehingga terpaksa dia memutuskan untuk mendarat di tengah lautan, sementara Ferrier berusaha mengejar pesawat musuh tersebut dan berhasil menjatuhkannya. Di bagian ini masing-masing plot bergabung, yang mana Peter dan Mr. Dawson berhasil menyelamatkan Collins. Tommy dan Alex berhasil keluar dari kapal yang tenggelam dan berusaha menuju kapal yang lebih besar. Tapi sayangnya kapal itu dibom oleh pesawat musuh yang membuatnya tenggelam dan menumpahkan bahan bakar ke laut. Pada saat bersamaan, kapal Mr. Dawson pun tiba dan berusaha menyelamatkan para tentara sebanyak mungkin. Ferrier juga berhasil menjatuhkan pesawat pengebom musuh yang menyebabkan ledakan dan kobaran api membakar minyak yang tercecer di lautan, sehingga beberapa dari mereka harus terbakar dan tewas dengan mengenaskan. Untungnya, Tommy dan Alex berhasil diselamatkan. Di udara, Ferrier terus memantau evakuasi pasukan untuk mengantisipasi serangan pesawat musuh. Berkat bantuan kapal warga sipil dan nelayan, ratusan ribu tentara berhasil dievakuasi. Namun, ketegangan belum terhenti, karena tiba-tiba 1 pesawat fighter Jerman kembali datang di tengah evakuasi pasukan. Kapal Mr. Dawson hampir tertembak, namun mereka berhasil menghindar. Tidak berhenti di situ, pesawat fighter Jerman kembali melancarkan serangan kepada para tentara di pantai. Namun beruntung, Ferrier berhasil menjatuhkannya sehingga evakuasi berjalan lancar. Ratusan ribu pasukan berhasil diselamatkan dan diantar pulang ke Inggris menggunakan kereta. Dalam perjalanan, Alex membaca koran yang memberitakan keberhasilan operasi militer di Dunkirk dengan penuh perjuangan dari seluruh prajurit yang ikut tergabung. Di rumahnya, Mr. Dawson dan Peter juga membaca koran yang menuliskan George menjadi pahlawan dalam operasi militer di Dunkirk. Di sisi lain, setelah mengamankan proses evakuasi pasukan, pesawat Ferrier ternyata kehabisan bahan bakar. Dan dengan terpaksa dia mendarat tepat di wilayah musuh yang membuat dirinya tertangkap. Dan film pun selesai.